Karena sebagian ulama mengatakan yang di dalam hadis bahwasanya termasuk birrul walidain itu waladun soleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Itu bukan mutlak anak soleh mengatakan Robbi firli wali walidayya, Robbi firli wali walidayya. Itu benar. Kalau ada anak soleh mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, itu benar. Itu tidak salah. Tapi ada seorang ustadz, dia tidak berdoa seperti itu. Atau orang soleh, anak soleh yang lainnya, dia melakukan ibadah-ibadah. Karena ibadah yang dilakukan ini berkat dari bimbingan ayahnya. Disekolahkan, dipondokkan, diinikan. Maka secara otomatis orang tua yang di makam pekuburan itu mendapatkan doa dan keberkahan. Begitu menurut sebagian para ulama. Di dalam kitab Nawadir Imam Al-Qalyubi itu diterangkan. Ada seorang waliyun minal auliya, wali dari kekasih Allah. Suatu saat beliau itu datang ke makam pekuburan dan berdoa, ya Allah, aku ingin tahu malam ini orang-orang yang di kuburan ini, kuburan umum, apa sih yang mereka temui di kuburan ini? Kepingin tahu ya Allah. Tolonglah engkau bukakan rahasia itu ya Allah. Kata sang alim, sang wali, orang soleh tadi. Kuburan tersebut oleh Allah SWT disingkapkan. Disingkapkan. Dan sang wali ini melihat banyak pekuburan-pekuburan yang terbuka. Kemudian penghuni kuburan pada keluar dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Ini mohon maaf ya, bukan film kayak kuntilanak, pocongan, bukan ini. Ini ada di dalam kitab Nawadir karya Imam Al-Qalyubi radhiyallahu taala anhu. Beliau melihat ada cahaya yang turun dari atas atau dari langit. Cahaya ini jatuh ke bumi. Kemudian penduduk kuburan itu pada lari menuju cahaya tadi dan semuanya berebut. Berebut. Ada cahaya jatuh. Kayak misalnya bintang ke bintang jatuh. Mau berebut orang kuburan. Itu disaksikan oleh sang wali tadi. Kebetulan sang wali ini kemudian nengok ke belakang. Ternyata ada satu kuburan ya. Di pojokan itu ada penghuninya yang sedang duduk di atas batu nisannya. Begitu. Dia tidak ikut berebut. Kemudian yang luar biasa, ini orang yang duduk itu dia bawa kipas. Nah, bawa kipas. Kemudian datanglah sang alim tadi bertanya, Pak, saya mau tanya Pak ya. Oh iya, silakan. Itu apa itu Pak? Kok ada cahaya jatuh dari langit dan kenapa semua orang kok berebut? Kata orang yang meninggal tadi, yang duduk tadi. Oh itu begini loh, ceritanya begini. Cahaya itu adalah doa dari orang-orang yang hidup. Doa orang-orang yang hidup itu datang berupa cahaya. Dan doa yang diitlakkan, dimutlakan untuk semuanya seperti Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir, ya Allah ampunina lil mu'minina wal mu'minat. Untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, mukminat. Yang mutlak tanpa ditujukan kepada fulan bin fulan, maka jadilah cahaya yang berjatuhan dan orang-orang di kuburan ini yang tidak pernah dapat kiriman doa dari keluarganya berebut cahaya tersebut. Poin-poin dari cahaya itu termasuk kenikmatan. Ibarat ini semangka, pohon semangka, buah semangka jatuh, kemudian pecah. Di situ ada beberapa orang sedang haus, kemudian berebut buah semangka tadi. Setiap orang mengambil sedikit gitu. Maka setiap ada orang yang berdoa untuk umum,
Ya, itulah yang terjadi di kuburan-kuburan seluruh dunia. Begitu ya ikhwan menurut keterangannya. Kemudian sang wali tanya, "Lah terus Pak, lah kenapa sampean kok kipas-kipas seperti ngebos gini Pak? Kok enak sama jadi juragan gini?" Iya. Saya alhamdulillah punya anak sih. Anak saya itu rajin setiap habis sholat kirim doa untuk saya. Itu ngapain katanya? Kenapa saya harus berebut? Wah, anak saya tiap hari kirim doa. Jadi ibarat saya ini di kuburan ya tinggal kipas-kipas saja, terima makanan, terima apa namanya? Terima kiriman doa. Begitu ya, ikhwan. Subhanallah. Kemudian Allah SWT menutup itu kuburan setelah terjadi itu. Tutup. Hilang. Heran ini Syekh ini heran. Kok bisa ya begitu? Seminggu akan datang atau berikutnya datang lagi nih si alim ini. Datang ke kuburan itu dan berdoa, "Ya Allah, bukakanlah pintu kuburannya, aku ingin tahu apa yang mereka lakukan sekarang ini. Apakah seperti yang kemarin-kemarin?" Gitu. Ringkas cerita ya ikhwan, kuburan dibuka oleh Allah. Kemudian sang alim tadi itu melihat semua orang mengejar berebut apa? Cahaya yang jatuh. Dia datangi kuburan yang satu itu ternyata nggak ada, orangnya sudah nggak ada. Yang juragan tadi loh, sudah nggak ada. Begitu. Dia cari sampai ketemu. Loh, Pak, kenapa sampean ikut berebut? Bukankah anak sampean sudah kirim? Sampean kan tinggal terima enak. Setoran ya, setoran doa. Katanya begini. Begini ya, Syekh, anak saya kemarin meninggal dunia. Masalahnya anak saya itu nggak punya anak lagi, saya nggak punya cucu. Juga tidak ada yang melanjutkan bacaan doa dan basmalah untuk saya. Jadi akhirnya ya sudah, saya harus cari sama dengan orang-orang yang lain. Ya untung ada orang yang mau kirim doa untuk umum begitu. Mau ditanya, sama rumahnya mana, Syekh? Rumah saya Bergosono, gang 3 ini. Oh gitu ya, ya sudah. Insya Allah saya akan cari anak sampean. Sudah, ternyata bangun. Kemudian esok hari dia datang, orang Syekh tadi itu datang ke gang 3 dan mendengarkan bahwa anaknya Fulan bin Fulan kemarin meninggal dunia. Jadi kalau malam hari kita ini mengadakan Maulid Nabi tanpa kita harus berdoa ya, syukur-syukur kita berdoa ya. Itu sebenarnya orang tua kita ini senang sekali, luar biasa ya, otomatis itu. Apalagi kalau anak-anaknya ini mengaji seperti ini kan banyak dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya orang tua yang tidak pandai mengaji kemudian punya anak yang dipondokkan gitu ya, atau belajar di orang lain sampai pinter mengaji Al-Quran lancar, maka sang orang tua ini akan diberi mahkota oleh Allah SWT di akhirat. Kan banyak riwayat-riwayat seperti gitu. Itu tanpa anaknya berdoa, "Ya Allah, mohon engkau berikan orang tuaku mahkota," enggak, tapi langsung dilakukan begitu saja.